Media sosial di 10 tahun kemudian bakalan kayak gimana sih? Apakah media sosial akan menjadi semakin canggih atau malah hilang sepenuhnya? Yuk kita cari tahu. Di sini kami akan menemani kalian semua buat belajar bareng. So, let's go. Pertama-tama, apa sih media sosial itu? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi serta konten melalui jaringan virtual. Akar media sosial dapat ditelusuri sejak penemuan telegraf oleh Samuel Morse pada tahun 1844 yang memperkenalkan prinsip komunikasi instan jarak jauh. Dan sekarang muncul platform-platform seperti Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Pertumbuhan media sosial sangat pesat. Menurut data dari Backlinko, pengguna aktif media sosial secara global telah mencapai 5,24 miliar orang, atau sekitar 63,9% dari total populasi dunia. Wah, banyak banget ya! Kebebasan berekspresi sering kita lihat dalam bentuk konten. Konten sendiri adalah sebuah produk yang selalu kita temui di media sosial. Kategorinya pun beragam, seperti hiburan, politik, edukasi, dan ekonomi sosial. Di balik konten itu, ada seseorang yang bekerja keras untuk memproduksi tontonan kalian setiap hari, yakni konten kreator. Mereka adalah orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk membuat konten menarik. Mereka berharap agar audiens dapat menikmati konten yang dibuat. Audiens-audiens itu adalah kita semua, yakni anak-anak, dewasa, dan lansia. Kreator sendiri mendapatkan banyak manfaat. Keuntungan dan ketenaran bisa mereka dapatkan dari views yang besar. Jadi jangan salah, kalau kreator itu bisa menjadi profesi yang tetap loh. Selain keuntungan konten kreator, kita sebagai penonton itu juga bisa dapetin manfaatnya juga. Yakni kita bisa terhibur, teredukasi, dan menyerap informasi yang penting. Semua dalam konten yang dikemas. Jadi teman-teman, baik dari konten kreator maupun penonton, mereka sama-sama mendapatkan keuntungan. Sejak lahir, setiap manusia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan perasaannya. Hak ini disebut kebebasan berekspresi dan dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E ayat 3, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Nah, itu artinya kita bebas untuk berbicara, menulis, membuat karya seni, ataupun menggunakan media sosial untuk menyampaikan ide-ide kreatif kita, selama itu tidak melanggar hukum dan etika yang berlaku. Dalam sistem demokrasi, kebebasan berekspresi adalah pilar utama. Demokrasi berjalan dengan baik ketika masyarakat bisa ikut serta dalam pengambilan keputusan, menyampaikan kritik, dan berdiskusi secara terbuka. Nah, menurut PBB, melalui Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia atau OHCHR, kebebasan berekspresi adalah fondasi dari sistem demokrasi yang sehat. Kenapa? Karena hal ini mendorong akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Kebebasan berekspresi juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Artinya, hak ini melekat pada setiap orang, tidak bisa diambil, dikurangi, ataupun diabaikan oleh siapapun. Nah, di era digital seperti sekarang, media sosial menjadi salah satu sarana paling populer untuk berekspresi. Melalui platform seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lainnya, kita dapat menyuarakan pendapat secara luas. Tapi, ingat teman-teman, kebebasan berekspresi itu juga harus digunakan dengan baik dan bijak. Karena kalau salah digunakan, media sosial bisa menjadi tempat untuk penyebaran hoaks, perundungan, bahkan menyebarkan kebencian. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga etika digital, menghormati perbedaan, dan berpikir sebelum membagikan sesuatu.
Jangan lupa teman-teman, jejak digital itu nyata. Sekali kamu mengunggah sesuatu, itu akan terus dan sulit untuk menghapusnya sepenuhnya. Jadi, yuk kita memanfaatkan kebebasan berekspresi untuk hal-hal yang positif. Gunakan suaramu untuk menyebarkan kebaikan, menyampaikan kritik dengan membangun, dan berkontribusi untuk demokrasi yang sehat. Melihat dari segala aspek, media sosial memang sangat membantu kita dari hiburan, gerakan sosial, membuka peluang usaha, hingga mendapat informasi. Namun, kenyataannya, tidak semua yang kita lihat di media sosial adalah kenyataan. Salah satu tantangan yang kita hadapi adalah bentuk manipulasi. Bentuk manipulasi bisa berupa misinformasi dan disinformasi. Misinformasi merupakan penyebaran informasi tanpa kita melihat terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Siapa nih di sini yang masih sering ngirim-ngirim berita yang sudah bertahun-tahun lalu? Itu merupakan salah satu contoh dari misinformasi dan membuat seakan-akan itu merupakan berita yang baru saja terjadi. Sedangkan disinformasi merupakan penyebaran informasi yang tidak benar dan tetap disebarkan dengan tujuan untuk menyesatkan dan memanipulasi opini. Salah satu contoh yang sering kita lihat adalah propaganda politik, di mana sebuah kelompok sengaja menyebarkan berita palsu untuk mengubah opini publik. Selain itu, ada juga bentuk manipulasi yang lainnya, seperti iklan, termasuk testimoni palsu, endorse dari influencer yang membuat iklan susah untuk ditolak. Dan ada juga bentuk manipulasi nilai brand yang memanipulatif secara psikolog melalui pemasaran digital yang mempengaruhi pikiran masyarakat. Lalu, apa sih implikasinya? Secara sosial, manipulasi media dapat membentuk persepsi masyarakat secara tidak akurat dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap sebuah informasi. Misinformasi dan disinformasi yang tersebar akan menghambat kemampuan berpikir seseorang. Selain itu, implikasi dalam iklan dan nilai brand juga membuat tantangan bagi brand yang ingin melakukan pemasaran secara transparan dan etis. Dampaknya juga ada pada audiens yang mendorong pembeli untuk melakukan pemilihan yang tidak jujur. Secara aspek politik, disinformasi yang sering kali dijadikan propaganda untuk mengontrol opini publik, mempengaruhi hasil pemilu hingga kebijakan. Saat media dipenuhi disinformasi politik, demokrasi dapat terganggu dan tentunya berdampak pada masyarakat. Media sosial memang bisa jadi tempat yang sangat seru. Informasi ada di mana-mana, opini terbuka, dan tiba-tiba kita merasa tahu banyak hal. Tapi, apakah semua yang kita baca benar? Sekarang kita masuk ke pengaruh pada masyarakat dan individu. Saat ini media sosial itu bukan cuma soal update status atau upload foto doang, tapi dia sudah menjadi suatu bagian dari sistem komunikasi global yang sudah bisa mempengaruhi dari cara orang berpikir, bersikap, dan berinteraksi secara luas. Nah, kita akan bahas dulu dari sisi positif media sosial secara individu. Yang pertama, itu bikin komunikasi itu jadi gampang dan ekspresi diri itu jadi lebih bebas. Mau cerita, debat, atau pamer karya, kita tuh tinggal posting aja. Lalu membuka peluang bagi pertemanan lintas daerah bahkan lintas negara. Dan gak sedikit juga loh yang dapat penghasilan dari sini. Jualan online, jadi content creator, influencer, dan masih banyak lagi. Dan tentu akses informasi jadi super duper cepat. Belajar apa saja bisa dari video pendek atau tweet yang ringan-ringan. Lalu sisi negatifnya juga gak kalah serius loh dalam masalah ini. Interaksi langsung makin jarang. Nongkrong fisik tapi semuanya sibuk sama HP-nya sendiri. Yang kedua, privasi juga rawan bocor karena terlalu gampang share foto pribadi atau info pribadi di media sosial. Tiga, muncul efek kecanduan. Ini udah parah banget. Kita scrolling tanpa sadar waktu, tugas terbengkalai, terus jadi takut ketinggalan apa-apa, menjadi FOMO. Itu tuh salah satu dampak negatifnya dari penggunaan ini. Lalu terakhir, gampang banget kepancing emosi karena berita-berita hoax atau postingan provokatif. Nah, sekarang kita geser ke level masyarakat, yang dimana media sosial itu bikin perubahan sosial. Jadi yang pertama, gaya hidup dan nilai-nilai yang berubah secara cepat. Yang dulu dianggap biasa, sekarang bisa viral dan dihujat atau sebaliknya. Lalu informasi jadi terbuka lebar, apapun bisa dicari kapanpun dan aksesnya tuh mudah banget. Tapi kecepatan ini butuh kontrol, harus cek data ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya itu ada komunitas digital juga makin beragam. Ada yang produktif, ada juga yang ekstrim atau toksik. Lalu aksi
sosial dan politik pun juga pindah ke digital. Dulunya kita demo di jalan, sekarang kita bisa hanya cukup posting aja menggunakan trending yang ada di tagar, itu sudah menjadi salah satu social campaign. Lalu tapi juga ada konsekuensinya, yaitu makin tergantung sama teknologi. Bangun tidur langsung buka HP, ya itulah realitas kita sekarang. Jadi kesimpulannya, media sosial itu memang powerful, bisa jadi alat untuk berkembang, tapi juga bisa bikin kita tersesat kalau nggak hati-hati. Yang paling penting adalah literasi digital, biar nggak cuma cepat dan keren, tapi juga cerdas dan sehat secara sosial. Setelah didengar dan dipahami, dunia kita gak pernah jauh dari media sosial. Jutaan akun yang ada di dunia menjadi saksi nyata akan perkembangan media sosial dari tahun ke tahun. Untuk membayangkan media sosial di masa depan, sepertinya ada begitu banyak asumsi. Melihat ketergantungan masyarakat dengan media sosial membawa kesimpulan bahwa akan susah untuk menggantikan posisi media sosial. Apalagi dengan banyaknya jumlah pengguna, tentu pemilik platform akan termotivasi untuk terus berkembang. Bayangkan saja, media sosial bekerja sama dengan VR atau virtual reality. Setiap postingan yang diunggah bisa kita lihat seakan kita ada di tempat itu juga, memberikan experience nyata walaupun merasakannya tidak secara langsung. Media sosial berperan besar dalam perkembangan dunia. Masyarakat menjadi sangat terhubung walaupun dengan jarak yang jauh. Kita sebagai pengguna harus bisa menjadi orang yang bijak dalam bermedia sosial. Apabila semua orang mengikutinya, maka perlahan kita bisa membentuk media sosial sebagai tempat yang aman.